Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi halaman 18 di atas. Sifat-sifat salbiyah ada 5. Pertama, kidam, artinya terdahulu tanpa permulaan. Kedua, baqa, artinya kekal. Ketiga, mukhalafatul hawadis, artinya berbeda dengan yang baru atau makhluk. Keempat, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, berdirinya Allah Subhanahu wa taala, yakni keberadaannya dan sifat-sifatnya dan perbuatannya dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari selainnya. Dan yang kelima adalah wahdaniyat, artinya asa atau tunggal. Nah, kita menyambung pembahasan ya arti daripada qidam ya. Wujud telah kita lewati semalam ya kan. Nah, jadi kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, maka mulut kita jangan tidak ada dalam sehari semalaman itu untuk menyebut nama Allah. Ya, entah itu la ilaha illallah atau Allah atau hu ya. Kalau yang dapat tariqah samaniyah, itu merupakan pengamalan daripada sifat wujud. Ya. Seakan-akan orang yang berzikir itu mengakui dirinya adalah Allah yang menciptakan. Nah, sadar atau tidak sadar, mensadar bagus lagi. Nah, la ilaha illallah, pujuran ya Allah, pian yang menciptakan Allah. Jangan Allah alam semesta pian yang menciptakan, apalagi ulun. Wah, itu kalau diartikan, kalau mengucap la ilaha illallah Allah atau hu. Nah, itu. Dan pandangan mata kita melihat apa yang ada di sekitar kita, kita ingat bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah. Kira-kira itulah. Kalau orang tahu itu adalah ciptaan Allah yang maha kasih sayang, yang maha pengampun, yang maha segala-galanya kebaikan, kira-kira wanilahnya menggunakan fasilitas yang Allah ciptakan tadi dengan seindah mungkin, lalu inya rusak atau inya ganggu, ada mungkin. Ya ada. Oh, ini ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Ya, apalagi baik itu kepada manusia, walaupun manusia itu secara zahir manusia hakikatnya baik, semuanya diciptakan, tapi tergantung orang tuanya. Ketika orang tuanya mendidik ada baik, jadi ada baik. Tapi secara hakikatnya semua ciptaan Allah itu baik. Boleh kita memandang, iya, oh ini orang ini kada bagus, ada boleh. Secara zahir perbuatannya kada bagus, boleh kita benci, tapi hakikat daripada yang menciptakan itu, nah, ada boleh benci kita. Oh, ini adalah hamba Allah ke situ, jadi kita kada muar, orangnya tetap aja nasihati, kada mau juga, ya doakan lagi sudah, dan dapat hidayah, tapi hati tidak benci kepada orang, benci kepada perbuatannya. Nah, itu ini penting. Dia ngomong kada, kita akan lupa, merasa diri kita hebat, wah bersih, waduh jangan gitulah, jangan. Semua yang ada di alam semesta ciptaan Allah, Allah sayang kepada ciptaannya. Sebagaimana kita yang bisa anak sayang kepada anak kita, ketika ada yang menyakiti kita tersinggung, walaupun salah anak kita itu, jangan macam-macam ini anakku, aku yang melahirkan.
Kalau nya salah tegur, jangan jangan disakiti. Wah, apalagi yang mencipta alam semesta ini maginya ya. Nah itu, la ilaha illallah. Orang dulu kada berani mencaci Nabi Muhammad SAW, menyontohkan beliau tidak berani mencaci makanan. Makanan saja kada berani mencacinya. Rasulullah SAW mun sidin ketujuh dimakan sidin, bila kada dia menjadi mun kita ya kada komplainnya banyak, kurang ini kurang itulah. Nah itu Nabi kita Muhammad seorang yang ahli ma'rifat. Makanan saja begitu, maka bagaimana dengan sesama hamba Allah? Maginnya ya sidin sayang benar, rahmat benar, karena Nabi Muhammad adalah mazhar rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, penampakan rahmat. Untuk tahu rahmat Allah bagaimana, maka lihati Nabi Muhammad SAW mengasihi sayangi binatang, sayang kepada makanan, sayang kepada hamba-hamba. Itulah iya yeah. Bagaimana artinya Allah merahmati hambanya. Nah itu wujud. Kemudian kidam artinya sedia, artinya tidak ada awal. Mustahil didahului Adam, artinya tiada, ya artinya tidak ada awal. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wal awalu wal akhiru, artinya Allah Ta'ala juga yang terdahulu, yang awal, dan ia juga Allah Ta'ala yang terkemudian, yang akhir. Maka patut bagi orang mu'taqid yang meyakini bahwa Allah adalah yang awal, ya kidam, bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan dia orang mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Nah, kalau orang tahu bahwasanya ini diciptakan Allah, menjadi manusia yang ahsani taqwim, yang paling mulia, bagus ciptaan Allah, ya lunya dijadikan udah jadi manusia paling bagus makhluk Allah, kemudian dijadikan hamba Allah, luar biasa lagi. Tetal ini cuma orang tetal menjadi beriman nih jarang mensyukuri. Tapi kalau nyebut pangkat, hebat pangkat gue, merasa mulia, hebatnya kalau dapat pangkat dunia. Kalau dari Rabbul Alamin, jarang orang syukur jadi hamba Allah itu pangkat paling tinggi sudah. Tapi orang kededa jarang otak ke situ. Lebih bangga itu kalau diberi pangkat oleh manusia. Bedanya manusia semuanya fasilitas dijamin. Memang Allah kadang menjamin kita, hidup kita dari Allah. Ini penting biar kita tahu siapa dari kita ini, maksudnya ya sampai mana sudah kita ini pengenalan kita kepada Allah. Biar kita tahu diri kita selama ini banyak salah meletakkan kepercayaan, itu salah, banyak syirik kita, artinya syirik itu kan syirik nih. Lakinya kepada bininya kamu syirik kan aku lah, artinya menduakan aku lah. Nah jadi bininya pulang pian kan syirik kan ulun. Jadi sama-sama syirik lah. Maka itu kita begamatan mengubah dah. Nah yang bahari yang hanyar, nah ini udah kita ubah. Nah itu artinya kita hidup di dunia ini tidak terlepas daripada syirik. Iya, tapi yang menyadari dirinya itu banyak syirik, lalu memperbaiki dirinya, itulah lalu mengakui dirinya, lalu minta ampun kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada hamba. Demikian di rumah tangga ada misalkan bini syirik, ya ada tahilapnya, namanya manusia, bisa jadi ganggu setan, bisa ganggu manusia, akhirnya tak SMS. Nah ketahuan lakinya misalkan nah tapi bininya tadi menginsafi, maaf abahnya ulun pada sengaja, ini namanya kada depan maksud ulun, cuma ini mah SMS terus, jadi ulun layani ya, tapi ulun kada ada anggap kawan biasa, cuma namanya laki itu kan cemburu ya, ada secemburu tuh. Nah itu, tapi bininya minta maaf ulun kada mengulang lagi. Nah, lakinya kada bapak, masa jangan kan wajah jalan lakinya kan. Nah maka bagaimana dengan Rabbul Alamin? Ya Allah, pun aku di ulun ya Allah banyak salah ya Allah.
Hati ulun banyak lupa kepada pian, ulun banyak ya pian yang menciptakan ulun, ya ulun menjadikan ulun jadi hamba pian, tapi ternyata selama ini hati ulun lupa kepada pian ya Allah. Ulun lebih senang kalau dipuji manusia, lebih senang dapat pangkat daripada manusia. Tapi pian yang memberikan pangkat ulun menjadi hamba pian, kada pernah ulun bersyukur, berterima kasih, bangga aku jadi hamba pian ulun ya Allah, hamba pian kada. Nah, jadi ampun ulun lah atas kesyirikan ulun ini ya Allah. Maka Allah pun akan lebih sayang kepada hambanya dan maha pengampun. Nah, itu. La ilaha illallah. Nah, jadi kalau orang yakin Allah Ta'ala bersifat kidam, maka ia akan senantiasa ulang muntungnya itu akan ia basahi dengan alhamdulillah. Ya minimal 5 waktu kita baca alhamdulillah. Di mana itu surah Fatihah ada, ya kada, habis sembahyang bang zikir ada kada, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kalau bisa itu diarti alhamdulillah alhamdulillah, ya Allah terima kasih menjadi hanya hamba pian, menjadi umat Nabi Muhammad pian yang menghidupkan ulun, memberi rizki, memberi keluarga, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Muntung alhamdulillah cuma hati memantapkan keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Nah, ini penting ya, tanpa latihan ada awal kita ya, yang penting latihannya ya. Maka dari latihan ya kita, walaupun latihan tadi hanya sewaktu, nah ada juga catat ini udah latihan, pun kada ada latihan ya panik berhasil. Iya lah, harus mau ada latihan berarti ada kemauan. Iya. Nah, ini mari berenang. Ya kalau mau ada latihan, tajun, diam aja. Kasih berenang. Alir ulun. Mana bisa berenang? Orang latihan, walaupun tinggalan mungkin ada aja yang mau mengikuti kan. Nah, itu. Nah, berhasil bukan dari kita. Yang mencap berhasil adalah Rabbul Alamin. Kita hanya berusaha di sana Allah Ta'ala. Ada yang orang itu wahbi, makrifat itu kenal kepada anugerah dari Allah. Ada yang makam kasbi dengan usaha sampainya. Ada yang belum sampai tapi berusaha tapi masih di Allah cap, masih digolongkan orang yang sampai. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mengenal Allah dalam kehidupannya ketika di dunia. Tapi banyak ada berhasil. Tapi yang Allah lihat usaha hamba tadi. Nah, itu. Kalau manusia lain dia kada. Manusia itu bila kada berhasil kada dianggap berhasil. Pikir Allah lain. Berhasil kada berhasil, penting ada usaha hamba untuk mendekat kepada Allah, maka Allah anggap sebagai hambanya yang berhasil. Ini hebatnya Allah biar manusia biar ada kawa. Udah berusaha dah, maaf dah keluar. Padahal ini berusaha sudah. Tapi manusia tidak berakhlak dengan akhlak Allah, makanya kada sampai ke sana, kada paham arti orang ini berusaha, hakikatnya berhasil juga, cuma belum. Nah, ya, itu. Makanya jara Rasulullah takhallaqu bi akhlaqir rahman. Hendaklah kalian wahai umatku ya berusaha berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyuruh anak kita, ya, kalau kita menyuruh orang lain, kira-kira kita berterima kasih kira? Atau membalas dengan beri duit kah atau makanan kah? Misalkan, ya, maka kalau anak kita suruh menyuruh apa? Ada kita kebaikan juga, terima kasih kah? Makanya jelasnya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kalau kau membalas sepertinya berbuat baik, maka ucapkanlah jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah membalas Anda dengan sebaik-baik balasan. Itu sudah Allah membalas, sudah balasan dunia. Ini ada artinya. Allah sudah membalas, maka tidak perlu lagi kita balasan manusia. Karena manusia bisa membalas dengan izin Allah. Lalu Allah yang membalas, cukup sebenarnya. Nah, itu. Kalau dari sini kita akan merajuk. Iya. Kalau ingat kalau kita berbuat baik Allah yang membalas, ya, maka insya Allah kita akan merajuk.
Iya, contohnya ada seorang pembersih masjid Nabi Muhammad SAW. Kalau salah nama sini Ummu Mahjan atau Ummi Mahjan. Ini setiap hari jadi pembersih masjid Rasulullah itu ada beginian. Bersih, ada sampah-sampah diambil, dikasih. Nah, sewaktu-waktu Rasulullah dalam bepergian lalu Ummi Mahjan meninggal dunia. Sepulang daripada bepergian Rasulullah SAW, iya dekat daripada pas anak ke masjid ada melihat kuburan hanyar. Ini kuburan siapa ya wahai sahabat? Kayaknya hanyar ini kuburan ini. Hanya obatnya berkambang. Ya kadang hanyar ya kan ada kuburan yang lawas tuh ketahuan. Ini kenapa kuburannya siapa meninggal? Ini Rasul Ummi Mahjan yang menyapu. Kenapa ikam kada mahabar kada aku? Ya Rasulullah SAW, apakah karena ini tukang sapu biasa? Belum tentu ya Rasulullah. Ini makamnya tinggi di sisi Allah Ta'ala kedudukannya walaupun tukang sapu. Ya, jangan menganggap remeh perkara yang kecil. Walaupun tidak terkenal kalau tahu, yang terkenal itu bukan di manusia, di sisi Allah yang ianya. Di sisi manusia ini bisa dipoles-poles biar baik, biar dipuji orang, biar terkenal. Di sisi Allah karena kalau dipoles-poles dasar murni. Allah mengakui dasar murni hamba ini memang hamba Allah yang tulus. Ya, Rasulullah Allah berikan. Ya, bisa melihat, mengetahui hamba ini umat sini orang baik ada itu Rasulullah tahu sini. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad mazhar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersifat alim, Allah memberikan sifat alim kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu beliau awalan wal akhirin bisi. Jadi masalah kayak itu biasa aja tahu sih dia. Akhirnya Rasulullah, ayo kita sembah. Akhirnya Rasulullah SAW yang menyembahyakan sembahyang gaib, yang gaib mau ke kuburan tadi. Nah itu. Akhirnya Rasulullah berpandir, ya Ummi Mahjan, apa yang kau dapatkan sekarang ini? Sahabatnya terkajut ya kan, apa Rasulullahnya dipandir nih, aku udah meninggal dunia. Wah, jadi di antara mujizat Nabi Muhammad SAW, beliau bisa mengajak berpandir orang yang ada kubur. Kalau aja sahabat kan apa piannya Rasulullah mengajak berpandir, makanya meninggal dunia. Dia lebih mendengar daripada kalian. Kalian nih nah, iya, mendengar suaraku kalau ya Rasulullah. Dia lebih mendengar suara aku daripada kalian wahai sahabat. Ketika aku tanya apa yang Allah berikan kepada engkau, iya, dia mau Mahjan, Allah memberikan aku kemuliaan yang luar biasa ya Rasulullah. Dengan sebab apa? Dengan sebab membersihi masjid. Subhanallah. Kita lihat secara zahir Ummu Mahjan mana dibalas gajinya apa? Iya kada balasan dari manusia mana, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui kebaikan hamba tidak akan dilupakan. Ya, pasti akan Allah balas. Ibu-ibu di rumah, ya, ini kan menuju bulan nih, ada yang menuju bulan, siapa udah tahu ya Allah. Cuma doakan mudahan selamatan ya kada. Nah, ini nah bujur aja sih dia. Ya. Jadi ya sangat penting. Ya, jadi seorang ibu itu karena berat kalau jadi seorang ibu itu biang. Udah gampangan. Masya Allah. Melahirkan mati-matian antara melakian ini nyamannya aja. Cuma kalau berkat lakian pulang kada ada pulang. Ya kada. Nah, ya lakian yang mau isi. Laki kada mau isi kada kau jadi isi anak. Nah, jadi semuanya artinya ada peranan penting juga. Tapi yang ingat, yang penting kita hidup di dunia nih, Pian. Iya. Biar kita jadi mama, jadi abah itu kada merajuk, kada tersinggung oleh anak. Ya, ketika anak itu kada membalas kebaikan orang tua, mamanya melahirkan. Ya, abahnya begawi untuk anak. Lalu anak tadi dibesarkan sudah di sekolahan macam-macam. Lalu kada membalas juga, maka jangan kecewa. Ya, kebaikan kita Allah yang membalasnya. Nah, Allah wa may ya'mal mithqal dzarratin khairan wa may ya'mal mithqal dzarratin syarran. Apa sekecil apapun siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sedikit sekecil apapun, maka pasti akan Allah ini akan melihat kebaikannya. Pasti kita mau Mahjan tadi. Nah, itu yang penting. Jadi
Yang penting itu pian pada sudah dijelaskan masalah bagaimana agar Allah memberikan, artinya kita nih menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah itu banyak perjalanannya ya. Kalau gampang anak menjadikan anak soleh solehah ya sarananya banyak, berat ya. Cuma kalau belajar berusaha ya insya Allah dapat. Nah ada yang orang jadi anak soleh itu karena memang mamanya soleh soleha. Kalau mamanya soleh soleha ketika ya mau mau berhubungan dan seterusnya otomatis gawiannya baik aja berarti wajar aja anak jadi anak soleh soleha ya kada. Nah ini kita yang ya, terkadang ada mamanya soleh abahnya soleha ya. Ada yang kebalikannya, ada yang keduanya, yaitu kehidupan ini kan macam-macam, ada yang sama berataan. Nah, tapi kita tetap berusaha, ya berusaha dari sisi artinya minimal lah, artinya berdoa sebelum berhubungan. Kemudian ketika anak sudah ada benihnya, maka itu banyaki, artinya sudah betianan bini. Kalau bisa binian tadi sering hadir ke tempat-tempat yang baik. Sering anak-anak itu didengarkan walaupun ini artinya masih dalam perut, artinya ya ilmu agama kah, dengarkan zikir kah, bacaan Quran, pokoknya yang bagus-bagus lah. Karena tidak secara langsung mama abahnya tadi mentransfer kebaikan yang digaunya kepada anaknya dalam perut. Nah itu kita sudah sampai pastilah didoakan pas lahir kan, terutama diajankan ajan telinga kanan, komat telinga kiri, kini dibacakan di telinga kanannya atau di atas bumbunannya inna anzalna sekali biarnya terjaga daripada artinya perzinahan dijaga. Nah dibacakan kalau bisa di dadanya alam nasrah biarnya hatinya terang, macam-macam ada dua ulama itu ya, intinya doa lah ya. Tapi kalau bisa aja doakan aja intinya ya, habis lahir doakan ya Allah mudah anak jadi anak yang soleh, jaga imannya Islamnya. Nah itu kemudian ya sudah lahir ya kalau bisa ya diakikahi mengkada ya habis salamatan biasa lah ya, memberi nama yang baik. Nah jangan nama yang aneh-aneh. Nah nama yang baik banyak, nama para ulama, orang soleh, sahabat, nama Nabi Muhammad SAW banyak juga pilih nama, karena nama itu sangat penting. Karena seseorang kena dipanggil di hari kiamat dengan namanya. Walaupun di KTP-nya namanya kada bagus, karena jangan ngalih aktanya itu ubah pulang, atau koroga ubah, semuanya ubah. Nah jadi nama akhirat barang kita nama akhirat yang bagus, nama yang bahari biar aja bisa diubah. Tidak apa-apa, penting kita ada bisi nama untuk di akhirat niatkan. Nah nama yang bagus ya, ya. Kalau orang-orang kalau bisa kalau ada artinya kelebihan rezeki ya kayak bisa kayak itu di Banjar nih Batasmiah ya kada. Nah orang banyak dia kada ya berdua bertiga lah. Nah itu datang orang soleh minta doakan, minta tahnik. Nah yang penting itu tahnik sebenarnya, artinya minta keberkatan daripada liur orang soleh yang sidi najak berzikir, najak baca sholawat. Nah apalagi orang itu wali bagus benar minta tahnik. Nah itu nyata dulu anak itu dipandang oleh orang soleh tadi dengan pandangan, karena orang soleh itu semuanya ilmu pandangannya bersanad dari guru sampai Nabi Muhammad SAW. Orang soleh memandang anak kita pagi mendoakan maka tembus pandangannya seakan bukan pandangan sidin, pandangan Nabi Muhammad kepada anak tadi. Nah itu penting. Nah walaupun jadi jangan ada kata-kata aku jaga ada duit batasmiyah. Iya, walaupun berdua, walaupun bertiga, semampunya kita. Aduh, mesti harus mengundang orang itu orang sugih ada bapak, mengundang tuan guru yang terkenal ini penting ada guru Tuhan, jadi orang soleh berilmu. Nah datang bawa laki bini sudah hai guru minta tasmihkan enam ulun nama berkat udah sana mata si bungkus biar kada pakai roti ya ada mesti bang harus nasi harus menyediakan ini itu adat aja ya itu
Itu adat aja. Mau di Hadramut bang, memberi nama biasa aja. Pada raka kita kan tiap langgar masjid untuk gantian tasbih ada dah namanya aja Fatihah ada Ismina pulan bin pulan dan jadi anak soleh ini Fatihah. Itu aja. Paling bisilah mendatangi ulama minta tahnikakan sudah itu aja ringkas saja kita beneran bisa mau dulu ini nah itu kalau sugih berduit pun nggak ada berduit nggak bisa dipaksa-paksa apalagi berhutang jangan tuh lah seadanya aja semampunya aja beracaraan. Nah itu tuh penting harus diketahui juga. Nah kemudian terpenting lagi dididik anak tadi. Nah dididik ya dididik lah ada kau menyokong pesantren bawa ke majelis ya kada nah ada kau pesantren ya ke madrasah lah seolah madrasah diniyah biarnya ada artinya agamanya ada karena di akhir zaman mengatakan ada bisi ilmu agama biarnya akan terpengaruh zaman semakin canggih. Kalau zaman semakin canggih, khawatir anak cucu kita inya akan dikuasai oleh kecanggihan teknologi tadi. Akhirnya sibuk dengan teknologi, main game semalaman, pada beguringan, pada sembahyang lagi. Tapi dengan ilmu, inya ada rem hajinya. Waktu sembahyang, waktu belajar, waktu guring, waktu mengaji. Adanya remnya. Yang anu tuh setayuhnya. Yang parahnya lagi apa? Kuitan banyak membiarkan anaknya. Anak itu ditagur jangan sampai lewat 7 tahun itu ngalih kena ditagur anak itu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan ajari anak kalian sholat umur 7 tahun. Ya, itu terakhir sudah untuk menegur anak itu menanamkan kebaikan. Yang kada baik kita tagur. Lewat dari 7 tahun alih dia. Kerasnya, belawanan. Jadi mana dikarasi sebelum umur 7 tahun. Karena kan itu kan ketujuh dustanya. Terkadang anak ini kanakan tenggar untuk orang tuanya anak mendidik dikarasi penting juga ya dikarasi untuk apa mengubah kelakuannya bahwasanya madahkan ini kada baik jangan digawi harus ada tegas juga kita kadang kan setayuhnya dibiarkan kebiasaan bila membawa ambil pun orang mainan orang dibiarkan oleh kuitannya dibiarkan memukul anak orang dibiarkan oleh orang tuanya tapi kekanakan juga ini aja ada apa bukan masalah itu. Mun kita kada tagur dikirainya sampai kita mau mukul orang biasa, ambil barang orang biasa. Mun kita tagur enak, jangan. Udah boleh mukul, udah boleh. Tahuinya, udah boleh ambil barang orang lah. Kita menukar aja. Harus ada teguran mengajarkan mana yang demikian tontonan HP harus kita. Nah, ini yang bagus. Jangan alih. Bukan dilarang main HP. TV karena zaman TV zaman HP bang alih kan itu cuma disaring ini yang bagus dari cari-cari yang lain jangan setayunya megang HP seorang kita harus ada di sampingnya memadahkan mana tayangan yang bagus mana tayangan yang kada bagus tapi wah ini orang kuitan HP itu aja anak nonton apakah wah ada guringan masa bodoh punya kuitannya ini juga yang teler bukan maksudnya saya tanggung jawab di akhirat kena anak itu amanah ya kita kadang mendidik setayuhnya maghribnya keluyuran biar aja parak maghrib keluyuran dah kemana kah malam Jumat keluyuran orang bahari maghrib mana nang sanja aja dah bisa riki masuk rumah malam naikkan makan setan. Wah, ditakutani. Ya mau setan kada ada. Itu daripada menakutani biar anak itu tahu nih gawiannya waktu ini yang kada bagus. Cuma kan di samping itu hadir majelis taklim, pengajian. Kenapa pengajian? Karena malaikat di sini hadir. Kita hadir pengajian ikut serta malaikat hadir. Maulid kenapa hadir ke masjid karena di sana malaikat hadir. Nah, ditanamkan juga jangan sedikit hantu ditanamkan malaikat kada nah luput namanya. Nah, hantu itu sewaktu untuk menakutaninya. Nah, sedikit cuma di samping itu
kita harus menanamkan rohaniyah adanya malaikat Allah di tempat-tempat kebaikan, terutama masjid, pengajian. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita, keluarga kita, tetangga kita, muslim-muslimat, terutama seluruh Indonesia dan negeri Islam yang di seluruh dunia. Mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, terutama bangsa Indonesia kita ini mudahan terus menjadi aman ya. Kada terjadi macam-macam, aman dah Allah taala jaga ya. Mudahan kita semuanya digolongkan Allah hamba-hamba yang bersyukur atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini. Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan semoga kita semuanya diwafatkan setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jadikan kuburan keluarga kita yang telah mendengar dua taman-taman surga demi kuburan kita, dan semoga Allah taala di akhiratnya masukkan kita, mengumpulkan kita bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam surganya, surga Firdaus bighairi hisab. Ala hadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan wa shukran fi masjid. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أمضى يا وسعنا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أمضى يا وسعنا كرمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم راحمين فرج على المسلمين يا أرحم راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم راحمين فرج على المسلمين يا أرحم راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم راحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta ridhanya. Terima kasih hadir, mohon doanya. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah.